الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama, yaitu masjid yang tanah yang paling dicintai oleh Allah taala, dan kita insyaallah akan membahas pembahasan kita malam hari ini, melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dan disyarah oleh Syekh Salim bin Id hafizahullah ta'ala, salah satu di antara muridnya Syekh Albani al-Muhaddis pada masa ini, hafizahumullah wa rahimahumullah ta'ala. Pembahasan kita insyaallah malam ini membahas bab nomor 58, babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala tattali'u ilaihi. Bab bolehnya kita mengambil pemberian orang, bolehnya kita mengambil atau menerima pemberian orang yang mana kita tidak minta, dan tidak angan-angan untuk diberi. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Semua yang menjadi tingkah laku manusia ini ternyata ada dalilnya. Jadi bab bolehnya kita mengambil pemberian dari seorang yang itu kita tidak minta dan tidak angan-angan untuk diberi. Nah, setelah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam bab ini, beliau menyertakan hadisnya yang bersumber dari Bukhari Muslim. Pertama, hadis nomor urutan 538, an Salim bin Abdullah bin Umar, an abihi, dari ayahnya Abdullah bin Umar, an Umar radhiyallahu anhum, dari Umar radhiyallahu anhu, min cucunya Umar. Umar punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini punya anak namanya Salim. Begitu orang dahulu itu berurutan, berkepentingan dengan ilmu. Dari mulai kakeknya, anaknya, sampai juga cucunya atau buyutnya. Yang ini jauh kalau kita banding dengan orang-orang pada zaman sekarang. Kadangkala dia seorang yang punya ilmu tapi menyekolahkan anak bukan kepada ilmu, dan ini adalah menyelisihi. Karena di antara doa para nabi itu doanya Rabbi habli minas shalihin. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah karunia yang aku ini anak yang soleh. Anak yang soleh tidak mungkin akan wujud kecuali menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Baik, selanjutnya qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata. Katanya Umar bin Khattab,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi saya suatu pemberian. Ini menunjukkan baiknya beliau. Punya sesuatu itu ingin bagaimana bermanfaat untuk umat. Sahabat Umar radhiyallahu anhu dikasih oleh beliau. Fa'aqulu katanya Umar bin Khattab, a'tihi man huwa afqaru ilahi minni. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah pemberian ini kepada orang yang lebih miskin daripada saya. Ini bukan kok menolak pemberian, tetapi yang layak diberi adalah orang yang lebih membutuhkan. Dan ini pelajaran untuk kita semuanya. Karena kalau kita memberi kepada yang sangat membutuhkan, itu manfaatnya banyak. Terutama apabila yang kita beri ini orang yang ahli ibadah, akan dimanfaatkan pemberian itu untuk ibadah kepada Allah. Makanya dalam satu hadis, la ya'kulu ta'ama illa taqiyun. Jangan makan bersamamu kecuali orang-orang yang ahli takwa. Faqala, katanya beliau, khudhu, ambil. Ini menunjukkan ketika kita diberi, kita terima. Karena orang ingin memberi sesuatu itu ingin berbuat baik kepada yang diberi. Kecuali kalau antum tahu pemberian itu ada sesuatu di balik itu yang ia inginkan, sehingga kita akan dirugikan. Nah, baru kita itu kadang-kala punya firasat, dan juga kadang-kala pernah terjadi diberi lalu kita harus yaitu melakukan sesuatu yang ia minta. Nah, padahal orang itu bermaksud memberi sesuatu niatnya untuk ridha Allah. Karena dalam satu ayat, innama nut'imukum liwajhillah, saya ngasih makan kamu itu untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Ma uridu minhum mirskin, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya ngasih kepadamu itu tidak ingin kamu menyampaikan kepada saya terima kasih, dan tidak pula ingin kamu memberi sesuatu sebagai imbalan dari pemberian saya, karena keikhlasannya. Namun orang yang diberi hendaknya mendoakan, Allahumma salli alaihi, ya Allah berkahi orang yang memberi saya, baik apapun. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dikasih sesuatu yang itu menjadi sebab kita akan mengorbankan akidah atau mengorbankan sunnah, jangan diterima. Karena ada penyebabnya. Karena kadang kalau orang mengatakan saya mau ngasih tapi kamu harus begini, kita tolak. Karena menurut asal orang itu memberi tidak ada yaitu keinginan di balik pemberian itu. Apalagi sampai pemberian itu mengorbankan akidah kita atau sunnah, jangan. Karena dunia yang kita miliki hanya sebentar-sementara. Itu pun kita tidak bisa menikmati semuanya. Sedangkan menjaga akidah dan sunnah ini kebutuhan kita untuk selamanya di akhiratnya nanti. Nah, setelah Rasulullah SAW memberi penjelasan, khudhu, ayo Umar, ambil. Idza ja'aka min hadzal mali syai'un, jika datang kepadamu harta ini atau sesuatu, wa anta ghairu musrifin, sedangkan kamu tidak angan-angan sebelumnya, wah saya mau ke sana supaya dikasih sesuatu, tidak ada angan-angan seperti itu. Wala sa'ilin, dan bukan berarti kamu itu ingin minta. Fakhudhu, ambil. Nah, ambil. Jadi ketika ada orang ngasih kepada kita yang mana kita tidak berharap sebelumnya dan juga tidak angan-angan untuk diberi atau juga tidak minta, maka ambil. Ini menunjukkan mulianya orang yang diberi, yang tidak ada perasaan dia ingin meminta atau lisannya dia tidak minta. Karena paling baiknya sebagaimana kemarin telah dijelaskan,
al-yadul ulya khairum miyatis sufla. Pemberi itu lebih baik daripada tangan di bawah yang meminta. Namun kita hendaknya menyisihkan harta kita untuk orang-orang yang meminta karena dia butuh. Dan untuk membantu orang yang tidak meminta tapi dia sangat membutuhkan. Dengan dasar ayat wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang ahli surga itu ketika mendapatkan rezeki disisakan sebagian. Ini untuk orang-orang yang meminta, baik meminta karena kemiskinannya atau minta karena untuk membantu orang. Wal mahrum, dan orang menjaga kehormatan dirinya yang dia tidak minta-minta, tapi hakikatnya dia sangat butuh. Ini perlu difahami. Ini menunjukkan sosial Islam yang tidak ada tandingannya dengan agama selain Islam. Ya. Setelah itu fakhudhu, ambillah, fatamawwalhu, buatlah kamu harta ini sebagai harta yang kamu miliki karena itu pemberian. Wa in syi'ta kulhu, kalau kamu ingin makan atas pemberian dari orang itu, makanlah karena kamu tidak minta. Cuma ya ikhwan, kalau kita ini ada orang ngasih kita zakat, tapi kita itu tidak berhak untuk menerima zakat. Karena kita kalau kita itu memiliki harta 85 gram emas. Ya, kalau emas itu kurang lebihnya 500, memiliki 40 juta itu sudah kena zakat. Ya, makanya kita kadangkala akhir tahun itu mendapatkan zakat pondok kita. Tapi kita tulis sih, ini pembagian. Kalau kalian mantu merasa punya hak untuk menerima, silakan. Kalau tidak berhak untuk menerima, salurkan kepada yang lain. Kan itu uang zakat. Lain dengan hibah, pemberian. Lain dengan hadiah. Karena zakat tidak diterima kecuali 8 orang. Yang itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kita terima bukan untuk kita, tetapi kita salurkan untuk orang yang sangat membutuhkan uang ini. Dan ini tidak mungkin akan bisa terwujud kecuali orang yang ikhlas, merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ambil ayo Umar, kamu memiliki duit ini, harta ini, bisa kamu makan in syi'ta, jika kamu menghendakinya. Wa in syi'ta tasaddaq bihi. Kalau kamu berkeinginan ya sedekahkan. Kalau kamu tidak mau makan, tidak membutuhkan harta yang saya berikan padamu ini, maka silakan kamu sedekahkan. Wa mala, dan apa-apa yang tidak kamu miliki, fala tutbi'hu nafsaka, maka kamu jangan mengikuti hawa nafsumu. Jadi ada dua saja di sini. Kamu manfaatkan pemberian dari orang itu ketika kamu membutuhkannya, dan berhak kamu untuk mengambil apa itu, menerimanya, atau kamu infakkan. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW dihadirkan oleh Umar bin Khattab baju yang bagus dari sutra, wahai Nabi, ini kami beli untuk Rasulullah SAW untuk menerima tamu dan untuk sholat Id. Nah, menunjukkan orang sholat Id itu hendaknya memakai pakaian yang indah, yang bagus, bukan berarti yang mahal. Apa katanya Rasulullah SAW? Ini wahai Umar, man labisa hadza la khalaqa lahu yaumal qiyamah. Barang siapa kaum pria yang memakai sutra seperti ini tidak mendapatkan bagian nanti di akhiratnya. Setelah beberapa saat Umar dikasih oleh beliau sutra. Nah, wahai Nabi, engkau tadi melarang saya, yaitu melarang kita untuk memakai pakaian sutra. Terus ini Rasulullah SAW memberi kepada saya, baik Umar, potong-potong untuk kerudung atau untuk lemeknya bantal, atau kasihkan sama orang yang kamu sukai. Ini menunjukkan kalau kita
diberi oleh orang diterima. Dengan syarat apabila pemberian itu pemberian yang kita tahu firman orang itu ikhlas ingin berbuat baik pada kita. Tapi kalau kita tahu orang itu memberi dalam keadaan terpaksa dia harus utang-utang yang lainnya karena kebutuhan tertentu, maka kita kembalikan. Ini saya terima, saya kasihkan kepada kamu lagi. Qala Salim, berkata Salim, yaitu cucunya Umar ini, fakana Abdullah la yas'alu akatan syai'an. Maka setelah itu Abdullah itu ayahnya Salim tidak pernah minta sesuatu. Wala yaruddu syai'an u'tiyahu. Dan ayahku Abdullah tidak pernah menolak pemberian dari orang. Nah, tidak pernah menolak pemberian dari diterima. Kalau dia senang ya dipakai atau dimakan, ya kalau tidak senang disedekahkan kepada orang. Ini adab dan baiknya Islam. Selalu al-karam al-jud, dermawan, dan juga mementingkan kebutuhan saudaranya. Makanya ada hadis beliau mengatakan abghuni al-fuqara. Orang miskin itu bawa kemari, subhanallah. Beliau bukan mencarinya orang kaya, orang miskin bawa kemari. Maka beliau akan memberi sesuatu kepada orang miskin itu. Dan juga ada hadis hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kamu hai para sahabat, katanya beliau, dimenangkan oleh Allah dari musuh, dan tidaklah kamu mendapatkan rezeki melainkan karena sebab kamu membantu fuqara, bantu fakir miskin. Ini menunjukkan kepentingan kita bagaimana berpikir lebih banyak tentang saudara-saudara kita yang miskin. Sementara orang lain tidak. Bagaimana mementingkan orang yang kaya, mementingkan kebutuhan orang kaya dulu. Sementara orang miskin tidaklah, yaitu dibantu urusannya. Maka ini keliru. Yang benar adalah membantu orang miskin. Dan bagaimana orang kaya diambil duitnya, ditarik zakatnya untuk memberi fakir miskin. Dan itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dapat diambil kesimpulan pertama, jawazu akhdhil mal wa imtilakihi in jaa min ghairi mas'alah. Boleh kita mengambil harta dan memilikinya kalau itu bukan kita meminta. Wala ta'alluqi nafsin, dan ketika tidak ada yaitu angan-angannya hati. Tapi kalau ada angan-angan hati, saya mau datang ke si fulan itu, barangkali orang itu ngasih saya. Nah ini itu namanya ta'alluqin nafsi. Maka sebaiknya ditinggalkan. Rezeki itu dari Allah Ta'ala. Yang nomor 2, fadlu tamallukil mal in kana yasta'miluhu fi naf'il khalqi wa wujuhil khairi. Keutamaan orang memiliki harta apabila digunakan untuk yaitu hal yang bermanfaat kepada manusia ini, dan juga diarahkan kepada kebaikan. Ini keutamaannya orang punya duit. Jadi orang punya harta itu nikmat dari Allah. Tapi kalau mereka bisa menggunakan harta ini diinfakkan untuk yang bermanfaat, kebaikan maslahah umat dan dirinya, itu paling baiknya orang. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah SAW, orang yang mendapatkan harta dari Allah, meninggal dunia punya hutang gandum. Tetapi ada hal yang untuk membayar, digadaikan baju perangnya. Padahal itu imam, ya, seluruh dunia. Berbeda pada zaman sekarang, orang yaitu menangani perusahaan-perusahaan tertentu, dia akan mendapatkan 20%-nya dari usaha-usaha tersebut. Ini bisa juga menjadi hancurnya, yaitu usaha-usaha. Makanya banyak orang berebut menjadi pemimpin karena ada sesuatu yang ia peroleh. Jadi kalau dia mengusaha ini, maka labanya 20% untuk yang mengurusi tersebut.
Entah itu jadi ketua apa, direktur apa, itu yang ada. Tapi dalam Islam lain. Yang nomor 3, al-khassu 'alal isar wa mura'atil akhwaji fal akhwaj. Anjuran untuk mendahulukan orang yang sangat membutuhkan. Dan juga memperhatikan orang-orang yang sangat membutuhkan. Orang berkepentingan kebutuhan umat paling baiknya orang. Dan menjadi sejuknya masyarakat. Karena itu ada hadis khairun nasi anfa'ulin khairukum anfa'ukum linnas. Paling banyak kamu itu yang paling banyak manfaatnya kepada umat. Bagaimana kita mempunyai tenaga yang kuat bisa bermanfaat untuk orang yang lemah. Bagaimana kita punya ilmu bisa bermanfaat untuk orang yang jahil, untuk orang awam. Gimana kita punya keterampilan tertentu bermanfaat kepada tetangga kita. Ini paling baiknya orang. Karena orang membantu orang itu berarti membantu untuk dirinya sendiri. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang berbuat baik itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Sekalipun orang lain itu dibantu, hakikatnya dia membantu dirinya sendiri. Yang kita bantu 5.000 umpamanya digandakan oleh Allah Ta'ala kali 10, bahkan kali 700 lebih. Bukan hanya infak, bantuan apapun seperti itu digandakan oleh Allah Ta'ala yang banyak sekali. Makanya kita ini ikhwan wa akhwat kalau beramal, agar kita itu merasa semangat beramal, berpikir tentang keutamaan kita beramal ini sehingga menjadi semangatnya kita untuk beramal. Kalau seorang pengusaha dia tidak ngitung-ngitung labanya, usahanya malas. Tapi ketika kemarin dapat untung sekian, saya berharap untuk tahun ini lebih banyak keuntungannya, tentu akan membawa semangat dia kerja. Padahal kadangkala mengalami kerugian. Tapi tidak ada orang yang beramal saleh rugi kecuali sebab dia melakukan kesyirikan atau amal kemaksiatan, itu bisa mengurangi nilainya pahala. Kemudian berikutnya zuhdus sahabati radhiyallahu anhum fi mata'id dunya wa khubbihim litaqalluli minha. Zuhudnya sahabat, zuhud maknanya berlaku sederhana untuk urusan dunia. Bukan ku membenci urusan dunia, tidak. Berlaku sederhana. Dan menghindari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan itu namanya al-wara'. Zuhud al-wara', dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, zuhud berlaku sederhana dalam urusan dunia, memanfaatkan hal yang lebih banyak manfaatnya daripada yaitu sekedar mengeluarkan harta. Berapa banyak orang mengeluarkan harta tidak ada manfaatnya, hanya sekedar untuk mengumbar mata atau telinga. Dan wara' adalah orang yang selalu berhati-hati. Maka ini adalah amalnya para sahabat. Jadi sahabat itu zuhud dalam masalah urusan dunia, dan mereka lebih senang dengan harta yang sedikit. Subhanallah. Sekarang orang lain tidak. Kalau zaman kita lebih senang dengan harta yang banyak. Harta sedikit banyak, kalau kita usahakan dengan jalan yang halal dan kita mendapatkan yang banyak, kita syukuri dengan kita menggunakan harta untuk fisabilillah, itu mulia. Itulah nikmatnya orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya. Demikian juga sebaliknya, orang itu diberi oleh Allah Ta'ala menurut orang itu sedikit, kurang, tapi dia qanaah menerima dan mensyukuri yang sedikit ini, dia paling baiknya orang. Sebaliknya ada dikasih kekayaan tapi untuk maksiat, naudzubillah min dzalik. Diuji dengan kemiskinan malah maksiatnya bertambah, naudzubillah min dzalik. Jadi miskin kaya itu bukan ukuran baik dan buruknya orang, tetapi itu ujian untuk diketahui bagaimana sikapnya orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya, dan bagaimana sikapnya orang dikurang oleh Allah Ta'ala hartanya. Kemudian juga faedah yang lain, lil imam ya ayyu'tiya ba'da ra'iyatihi idza ra'a lidzalika wajhan fihi maslahata
fihi maslahatun syar'iyyah. Maka seorang pemimpin hendaknya memberi sebagian harta itu kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Jika diberi itu ada maslahahnya, ada kebaikan. Ada orang dikasih harta tapi malah menjadi rusaknya, jangan. Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan kamu berikan harta-harta itu kepada orang yang bodoh, yang Allah Ta'ala menitipkan harta itu untuk bisa tegaknya hidupmu, untuk masalah hidupnya. Maka kita menyerahkan harta. Nah, ayat itu dijelaskan, jangan kamu kasihkan duitmu semuanya kepada istrimu, jangan kamu berikan semuanya kepada anakmu. Maka kita lihat kebutuhannya, kita penuhi. Keinginannya tidak semuanya harus kita penuhi. Dan itu amanat dari Allah Ta'ala. Yang disuruh adalah hambanya laki-laki, diberikan karena Allah Ta'ala memberi kemampuan. Berfikirnya laki-laki lebih daripada berfikirnya wanita. Dan itu kita rasakan sendiri. Kecuali orang-orang tertentu yang Allah ilhamkan kepada wanita itu karena ketakwaannya, dan laki-laki itu karena kurang takwanya, baru boleh seorang wanita itu yaitu menjaga atau melarang suaminya untuk berbuat sesuatu yang merugikan dirinya. Raddu atiyatil imam al-atil laisa minal adab. Kita menolak pemberian pemimpin yang adil ini itu berarti tidak beradab. Dengan tazadi khudhu, ambillah ya Umar. Cuma kalau ada tawaran tertentu ada di balik itulah, ini harus kita berpikir. Karena Rasulullah SAW memberi kepada Umar tidak ada udang di balik batu, katanya orang sekarang. Tidak ada keinginan sesuatu yang diperoleh, karena orang memberi itu harus ikhlas karena Allah, cari keuntungan dari Allah, bukan merugikan orang yang dikasih. Sekarang berapa banyak saya hutangi kamu ya, tapi nanti penghasilannya kamu jual ke saya. Saya hutangi ya, nanti kalau beli apa-apa belanja di tempatku ya. Ini model manusia pada zaman sekarang. Dan sekarang banyak tawaran hutang. Pak, ini tidak ada bunganya, betul Pak, tidak ada bunganya, tapi nanti kertas-kertas yang disodorkan itu tidak dibuktikan sekarang. Itu penipuan-penipuan bagi orang pada zaman sekarang, hati-hati. Ya, lebih baiknya kita tidak pinjam kalau tidak dalam keadaan sangat mendesak. Dan itulah doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min dola'id daini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Berkali-kali. Sampai sahabat menanya, kenapa wahai Nabi? Rasulullah SAW berkali-kali membaca doa ini. Iya, orang kalau mau hutang itu bohong dulu, supaya dia mendapatkan hutangan. Yang nomor dua, kalau mau membayar berat, walaupun sudah ada yang dibuat untuk membayar. Wa man alima anna malahu halalun la taruddu atiyatahu. Siapa yang tahu ketika dikasih oleh orang bahwa harta yang diberikan dari hasil yang halal, terima, jangan ditolak. Wa man alima kauna maulihi haraman fatakhrumu atiyatuhu. Kalau kita tahu ya, yang akan diberikan pada kita itu dari hasil yang haram, kita dilarang menerimanya. Karena dalam satu hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ada orang bagi-bagi duit, kalau meragukan tanya ini duit apa, enggak tahu, penting terima. Ya, supaya nanti kalau ada urusan kasusnya bukan satu orang, kasusnya orang banyak. Nah,
Ini akan diketahui oleh orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala dan mereka mengetahui tentang tingkah lakunya orang atasannya. Nah, selanjutnya pula raddu na'am wa man syakka fihi fal ikhtiyatu radduha wa wal wara. Barang siapa yang ragu-ragu, duit yang dari fulan dikasihkan saya ini duit yang halal apa haram, kita ragu-ragu. Maka orang ragu-ragu sebaiknya menolak. Ya, kita tahu orang itu kebiasaannya mencuri, merampok. Tapi dia juga punya usaha yang lain. Wah, ragu-ragu ini dari hasil rampoknya apa dari hasilnya? Boleh menolaknya dengan dasar hadis, faman taraka subuhat faqad bari'a an dini wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi subhat atau meninggalkan perkara subhat, ragu-ragu, maka berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatan dirinya. Selanjutnya pula ittiba sittatu ittiba'i Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sangat baiknya sahabat Abdullah ini dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kalau dikasih orang tidak menolak, dan juga ketika ya ada butuh dia tidak minta. Nah, padahal kemarin ada hadis boleh tiga orang meminta. Nah, siapa masih ingat? Nah, orang itu minta boleh untuk 3 perkara saja. Ya. Rasulullah SAW juga menanya sahabat tuh. Pertama, orang itu kena musibah, orang kaya, banjir atau juga tenggelam, kebakaran. Boleh dia meminta untuk kebutuhan pokoknya sampai Allah Ta'ala memberi kemampuan si dia untuk bisa usaha sendiri. Yang nomor 2, ya, bangkrut. Iya, bangkrut kalau utang bank ya jelas bangkrut. Yang nomor 2, dia itu orang yang banyak hutangnya. Banyak hutangnya untuk kepentingan pokoknya seperti makan. Bukan banyak hutang karena rakus dunia. Ya. Boleh dia minta sampai bisa membayar hutangnya. Ya, jadi hutang itu ada hutang ingin ada hutang kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok itu seperti makan. Ya. Itu kebutuhan pokok. Baju itu orang punya 2 sudah cukup. Bajunya para sahabat itu ya yang banyak 2, ada 1. Ya, tidak hadir kenapa? Ya waktunya saya cuci. Subhanallah, tapi kuat imannya. Jadi ketika mereka dalam keadaan yaitu hutangnya banyak, bukan untuk urusan dunia, kemewahan hidupnya. Sekarang orang kaya memang kerjanya senang hutang. Hutang baru dibayar 1/4, hutang lagi. Iya. Nah ini. Padahal ada hadis orang meninggal dunia dia punya hutang, itu belum dingin badannya sampai ada yang menanggung hutangnya. An-nafsu mu'allaqatun biqada'i dainihi. Jiwa meninggal dunia itu akan terselesaikan dengan membayar hutangnya. Makanya ada hadis, orang yang mati syahid kullu syahidin yughfaru kullu syahidin illa dain. Semua orang mati syahid diampuni dosanya kecuali hutang. Hati-hati ini. Jadi kira kalau orang banyak pokoknya yang penting saya meninggal dunia dalam perang, tidak bisa dibebaskan. Makanya ketika beliau pada waktu dihadapkan jenazah untuk disuruh menyolati, subhanallah, yang ditanya bukan berapa hartanya, hal alaihi dain, apakah dia punya hutang?
Qala na'am ya. Iya wahai Nabi. Sallu ala sahibikum. Kalau begitu kamu saja nyolati, jangan saya. Sampai ketika ada berita sahabatnya menanggung, baru beliau mau menyolati. Bisa kita lanjutkan nanti. Kita lanjutkan yang nomor 3. Jadi orang itu boleh meminta pertama apabila dia bangkrut usaha atau kena musibah. Maka boleh dia minta sampai Allah Ta'ala memberi kemampuan dia bisa cari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang nomor 2, orang banyak hutang karena kebutuhan dirinya, bukan hutang karena keinginannya. Yang nomor 3, sebentar, orang miskin yang disaksikan oleh 3 orang. Pertama, jadi orang yang menyaksikan orang-orang yang betul-betul mengenal si dia, baik dari yaitu desanya sendiri, penduduk desanya, atau orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, ketika ada 3 saksi, 3 saksi. Kalau 2 belum cukup. Makanya kalau ada orang minta bantuan, dia miskin, minta suratnya 3 dari orang-orang yang dikenal. Lalu kita hubungi orang itu, betulkah ini miskin? Nah, karena kita tidak boleh menyerahkan harta sembarangan, dan karena banyak pula pemalsuan. Orang itu minta zakat pura-pura menjadi orang yang miskin. Ketika sudah dapat beras banyak, maka bajunya diganti dengan baju yang baik, lalu dia naik kolbaknya. Ternyata dapat beras banyak dia. Ini penipuan-penipuan pada zaman sekarang. Makanya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang berita kepadamu dari orang fasik, orang maksiat, maka perjelas terlebih dahulu benar apa tidak. Selanjutnya, bab yang nomor 58, Babu jawazil nampak nomor 58 59 al-khassu 'alal akli min amaliyatihi. Anjuran orang itu makan dari usahanya sendiri, bukan memberi beban kepada orang atau minta-minta, tidak. Al-khassu 'alal akli min amaliyatihi, anjuran orang itu memenuhi kebutuhan dirinya dari usahanya sendiri. Wa ta'affufu bihi 'anis su'al, dan hendaknya orang itu menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Wa ta'arrudu lil i'ta, dan juga hendaknya orang itu menjauhkan dirinya jangan sampai selalu mengeluh. Bahwa saya ini gak punya ini, gak punya itu, lain dengan kamu. Nah, ya. Jadi ada 3 pembahasan di anjuran kita makan dari hasil usaha kita sendiri. Yang nomor 2, kita hendaknya menjaga kehormatan diri kita, tidak meminta-minta. Kemudian nomor 3, kita hendaknya tidak memperlihatkan kekurangan diri kita. Kecuali 1, boleh kita memperlihatkan kepada wali amri, karena itu memang tanggung jawab mereka. Saya belum punya rumah ini, ya. Miskin bisa dikontrol, tapi mintanya kepada wali amri, sebagaimana keterangan kemarin yang ada. Nah, ini pembahasan ini dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi berdasarkan ayat dari surat Al-Jum'ah ayat nomor 10. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Maka jika selesai kamu itu menjalankan sholat, buyarlah kamu, bersebarlah kamu di permukaan bumi, dan carilah karunia Allah. Karunia Allah banyak sekali, ya antaranya yaitu cari rezeki. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Karena itu para utusan kerja, Rasulullah SAW berdagang
menjalankan dagang orang kaya yang akhirnya wanita itu ingin dinikah oleh Rasulullah SAW, yaitu Khadijah, dan juga mengembala kambing, dan juga seperti para nabi, seperti Nabi Zakaria, mebel, ya, tukang kayu, ada lagi Nabi Daud yang lainnya. Maka paling banyak orang itu berusaha untuk menutup kebutuhannya, itu paling baiknya. Kecuali orang-orang tidak mampu usaha, yaitu orang yang lumpuh, atau orang yang sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa, maka boleh karena ada uzur ketidakmampuannya. Dan ini menunjukkan supaya kita ini mensyukuri nikmat Allah berupa anggota badan, bagaimana bisa mencari rezeki, ya, dengan keringat kita. Yang nomor 2, dijelaskan di sini oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, yukhbirullahu ta'ala annahu ba'dal faraghi minas salati qad adina li ibadihi fil intisari fil ardi wabtigha'i min fadlillah. Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada hambanya setelah selesai sholat diizinkan untuk menyebar di permukaan bumi ini mencari karunia Allah. Dan ini menunjukkan kita tidak boleh bertapa terus di masjid 24 jam. Nah, lalu meninggalkan kebutuhan-kebutuhan pokok kita seperti yaitu Paulus atau pendeta. Mereka bersih tangannya dari mencari rezeki yang menjadi tanggungan orang. Makanya banyak orang-orang Nasrani keluar ya dari ke gereja itu karena apa? Merasa dirugikan oleh tokoh-tokohnya. Kok enak banget dia tidak kerja. Nah, lalu mencabut ini, mewajibkan ini dan itu. Wal amru fil ayat lil ibahah li'annahu jaa ba'dal haram. Sedangkan maksudnya ayat wabtahu min fadlillah ini perintah. Ini menunjukkan mubah bukan wajib. Karena apa? Karena ayat sebelumnya kita itu dilarang untuk berdagang. Maka kita hendaknya segera untuk datang ke masjid sholat Jum'ah atau sholat yaitu wajib. Ini maknanya perintah setelah larangan menunjukkan mubah. Ada satu hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ini kaidah. Saya ini pernah melarang kalian ziarah kubur. Ketika awal-awal Islam sahabatnya dilarang ziarah kubur. Karena teringat masih pikirannya kepada patung Lata, Uzza wal Manat. Nah, setelah kuat tauhidnya dan betul-betul membenci kepada syirik, maka beliau mengatakan fazuruha, silahkan kamu untuk berziarah. Dan sini fazuruha fil amar, tapi sebelumnya larangan, maka maknanya silahkan kamu, boleh kamu berziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu bukan wajib tapi mubah. Dan jika maksudnya untuk mengingat mati dan juga untuk mendoakan orang-orang yang sifatnya dari saudara yang telah meninggal dunia. Selanjutnya hadis yang nomor 2. Wa ana bi Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyakhudha ahadukum akhbulahu summa ya'ti al-jabalah. Di sini sebelumnya itu ada sumpah wallahi, tapi dihilangkan al-qasamnya. Seandainya salah satu di antara kamu itu mengambil tali lalu pergi ke gunung untuk cari kayu bakar. Karena gunung itu miliknya orang umum, ya. Fayati bi khusmatin min khatabin ala dhahrihi. Lalu datang dari gunung itu dia sedang memikul ikatan-ikatan kayu di punggungnya. Fayabi'aha, lalu dia menjualnya. Fayakuffallahu biha wajhahu, maka Allah Ta'ala yaitu mencukupkan, yakuffallah maknanya yughni, maka Allah Ta'ala mencukupkan baginya khairan lahu,
Itu lebih baik min ayyas alan nas, daripada minta-minta kepada manusia. A'tuhu au mana'uhu, baik mereka yang diminta itu ngasih atau tidak ngasih. Ini menunjukkan bolehnya kita tidak memberi kepada orang minta ketika orang itu bukan berhak untuk meminta. Nah, ya, sekarang berapa banyak orang itu pekerjaannya meminta, kuat dia fisiknya. Oh iya tadi ini hari Minggu tidak banyak duitnya, hanya dapat 150 katanya. Kalau selain hari itu sampai 300, dia masih minta. Dan kadang-kala pula tidak sopan. Minta dengan suara keras, nyanyi lagi, nyindir orang di sampingnya. Sudah dia berdosa minta-minta, mengganggu telinganya orang, lalu nyindir lagi. Dulu mungkin pernah saya sampaikan itu ketika Jalan Pemuda sana. Ada orang yang mengambil gak dikasih, marah. Turun orangnya, orang angkatan dipegang lehernya. Ayo, panggil semuanya, bolomu, pukuli. Ya, subhanallah. Dijambai rambutnya. Ini orang ya ikhwan, ini diminta-minta di jalan itu mengganggu. Bayangkan ada suatu hal yang merintang di jalan, kita disuruh membersihkannya. Bagaimana diganggu dengan meminta? Demikian juga jualan-jualan di pinggir jalan, lalunya orang tidak boleh. Kecuali itu tempat yang sifatnya khusus, yaitu tempat parkirnya orang, yang lainnya boleh. Jadi seandainya ada pemerintah dia yaitu mengadakan untuk yaitu keamanan lalu lintas, dilarangnya jual di pinggir jalan, kemudian dibuatkan tempat tertentu boleh. Nah, karena dia yang berhak untuk, mereka yang berhak untuk mengatur tatanan satu daerah itu sendiri. Yang diambil kesimpulan dari hadis ini pertama, al-khassu 'ala ta'affufi, al-khaddu 'ala ta'affufi 'anil mas'alati wa tanazzuhi anha. Anjuran kita ini hendaknya menjaga diri tidak minta-minta. Ya, nomor 2, al-khassu 'ala al-amali li takhsilir rizki. Anjuran agar kita beramal, berbuat, bekerja untuk dapat rezeki. Dan ini merupakan fitrah orang. Ketika orang tua menjumpai anaknya, yang satu malas, yang satu dia mau kerja, tentu yang disenang itu yang kerja. Ya, padahal itu untuk kebutuhan dirinya sendiri. Kamu itu kenapa enggak seperti saudaramu itu loh? Ya, adikmu kerja, kamu tidak mau kerja. Nah, padahal itu orang tua yang paling sayang terhadap anak. Tapi ketika melihat kemalasan anaknya, marah dia. Ini menunjukkan fitrah bahwa Al-Quran dan Sunnah cocok dengan fitrah manusia. Karena memang Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk manusia. Cuma manusia itu punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu senang melanggar. Karena itu ada hadis, ikhris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Demikian juga la takhillul mas'alatu ma'al qudrati 'alal amal wa kasbir rizki. Bikattil yamini wa irkil jabini. Tidak halal orang itu minta-minta. Ketika dia masih mampu kerja. Nah, ketika tidak halal kita tidak ada ngasih. Cuma kalau kita ikhwan kadang-kala orang itu minta jahat, membawa tutupnya Pepsi. Ya, ketika kita naik mobil menolak belakang digorek. Nah, kita lihat dulu spion itu apa yang kerjakan. Bayangkan dolimnya. Makanya dilarang minta-minta itu seperti itu keadaannya. Yanbaghi ijtihadun nafsi fi tahsilir rizki wal halali. Maka hendaknya kita ini bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal.
fa inna as-samaa la tamturu dhahaban wala fiddatan, karena langit ini tidaklah turun berupa emas dan perak, bahkan juga tidak turun berupa makanan, tapi kita makan dengan berikhtiar. Makanya Allah Ta'ala memberi kemampuan kita tangan, kaki, badan yang sehat untuk bekerja. Al-akhdhu bil asbabi wal syuru'i fil amali la yunafi at-tawakkul 'ala Allah. Orang itu bekerja keras ya dengan sesuai yang disyariatkan Allah Ta'ala, bukanlah meniadakan tawakal. Karena tawakal itu amal hati. Tawakal maknanya at-tafwidu, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Namun tawakal berusaha tanpa tawakal salah. Karena tawakal ini menjadi sebab tandanya orang beriman. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya kamu bertawakal kepada Allah Ta'ala kalau kamu orang beriman. Maka tawakal ini menjadi sebab tandanya orang itu beriman. Bahkan tandanya Islam seseorang. Ya. Allah berfirman, wa qala Musa liqaumihi ya qaumi in kuntum amantum billah fatawakkalu in kuntum mu'minin in kuntum muslimin. Berkata Nabi Musa alaihissalam, wahai kaumku, kalau kamu mau beriman kepada Allah, kalau kamu beriman kepada Allah Ta'ala, maka tawakallah. Dan ketika kamu bertawakal kepada Allah, jadilah orang yang muslim. Subhanallah. Bahkan tawakal dalam masalah urusan, semua urusan kita, baik masalah urusan ibadah atau urusan dunia, wajib bertawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, dan tawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu, bersandarlah dirimu kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Dan kapan saja, di mana saja kita harus tawakal, termasuk kita keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku serahkan diriku ini kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang daya dan kekuatan kecuali Engkau ya Allah. Mau tidur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku serahkan pula urusanku ini wahai Allah, mau tidur ini kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku rebahkan punggungku ini, aku serahkan kepadamu. La maljan wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat perlindungan, keselamatan kecuali denganmu ya Allah. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Aku mengimani Al-Quran yang kau turunkan kepada nabimu, dan juga ya nabimu yang kau telah utus. Dan itu doa yang terakhir ketika kita mau tidur. Yang sebelumnya kita baca ayat kursi atau ta'awud, al-mu'awwidhataini, dua surat ta'awud, dan juga surat al-ikhlas yang lainnya. Tetapi itu diletakkan di akhir. Karena kita tidur ini datang sihir kadangkala, khizib datang. Ya. Syaitan juga begitu. Dan juga yang lainnya. Maka kita serahkan dulu kepada Allah Ta'ala sebelum kita ini tidur. Bayanu lima yadkhulu ala sa'ili min dhillis su'ali wa huwa dhillur raddi idha lam yu'ta. Penjelasan tatkala orang itu pekerjaannya meminta, maka menunjukkan hinanya orang minta ini. Ya. Terkadang pula ketika ditolak menunjukkan hinanya. Minta dia tidak dikasihkan, hina dia. Lain dengan orang diberi. Makanya ketika beliau mendapatkan pemberian tidak ditolak. Kecuali dalam rangka untuk memberi pelajaran.
Itu contohnya tadi beliau dikasih oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu baju yang dari sutra untuk sholat Jumat dan menerima tamu, ditolaknya karena itu haram memakainya. Tapi setelah itu beliau mengasih sutra. Sebab faham kenapa saya menolak pemberian dari Umar itu, dan kenapa beliau memberi kepada Umar sesuatu yang sama, agar ketika kita mendapatkan sesuatu yang itu tidak berhak untuk kita terima atau kita makan, kasihkan kepada yang lain. La yanbahi ikhtiqarul amal wal istikhya minhu. Tidak layak kita itu meremehkan kerja dan merasa malu. Seorang ustadz kok kerja, kok bengkel, kok apa? Enggak ada masalahnya. Bukankah beliau pengembala kambing? Para utusan banyak mengembala kambing. Walau kana yasiran saghiran, sekalipun sedikit dan kecil, la qimata lahu fi nadharin nas, walaupun tidak ada nilainya di kalangan manusia. Kita suatu saat diberi oleh Allah Ta'ala keterampilan, bisa membetulkan sepeda kita sendiri, bisa juga membetulkan apa yang menjadi kebutuhan di rumah kita. Bagus, karena beliau menjelaskan dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Paling baiknya kamu itu orang yang berbuat baik kepada keluarganya, dan saya ini yang paling baik terhadap keluarga saya. Rasulullah SAW juga menyapu, sandalnya putus, talinya dijahit sendiri, dan juga yang lainnya. Maka beliau meminta, membantu pula istrinya. Inilah keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyuhtataba ahadukum khusmatan ala dhahrihi khairan lahu min ayyas ala akhatan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bersumber dari salah seorang sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya salah satu di antara kamu itu mencari kayu bakar lalu diikatnya kemudian diletakkan di punggungnya untuk dibawa pulang, mau dijual, itu lebih baik untuk dia min ayyas ala akhatan, daripada minta-minta kepada yang lain. Fayu'tiyahu, baik orang yang diminta itu ngasih, au yamna'ahu, atau tidak memberi. Ya, dan ini menunjukkan kita oleh Rasulullah SAW disuruh untuk supaya bergerak. Ya, apa menjadi kebutuhan kita, kita cari, bukan menggantungkannya, kecuali yang itu menjadi tanggung jawab kita. Siapa itu? Boleh dia minta, istri. Nah, saya enggak kerja, dia minta. Nah, mana ini belanjanya? Karena ada ayatnya, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Jangan beritahu, ini Rasulullah SAW bersabda loh, kamu harus kerja. Sebagai istri bukan jangan makan saja, harus kerja. Jawab ini. Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Maka hendaknya suami memberi nafkah kepada istrinya menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi falyunfik mimma atahu Allah. Siapa yang rezekinya oleh Allah Ta'ala dibuat pas-pasan, ya itulah yang diinfakkan pada istrinya. Demikian juga kepada anak. Demikian juga kepada orang menjadi tanggungannya. Seperti orang mengkafil anak yatim. Ya. Dan juga menjadi tanggungannya seperti orang yang membantu fakir miskin karena tidak mampu. Sudah, sini saja. Nanti urusan makannya insya Allah saya menanggung. Wajib dipenuhi. Nah, seperti itu boleh dia karena memang itu punya hak. Dalam hadis ini ada beberapa penjelasan, ya.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Dawud alaihi salam la ya'kulu illa min amaliyatihi. Ini masih hadis kelanjutan tadi. Adalah Nabi Dawud alaihissalam tidaklah makan kecuali dari hasil keringat badannya atau dari tangannya, karena orang kerja itu umumnya dengan tangan. Yang dapat diambil kesimpulan di sini khassun lil muslimi 'alal amal, anjuran orang muslim itu hendaknya beramal, bekerja ya sesuai dengan kemampuannya. Maka bagi orang yang ahlinya bercocok tanam ya cocok tanam, ahlinya berdagang. Cuma bercocok tanam itu paling baiknya. Sebagai perkataan para ulama, karena membantu kebutuhan masyarakat umum. Makanya bantulah para petani. Nah, karena kita tidak bisa makan pasir, tidak bisa makan dari hasil pabrik, kita makan nasi, maka menjadi kebutuhan kita. Kalau petani ini mogok tidak bercocok tanam, bingung kita. Fadul amal biliyati wa in ma yubasiruhu syakhsu bi nafsihi muqaddamun ala ma yubasiruhu bi ghairihi. Keutamanya orang yang bekerja dengan usahanya sendiri, hendaknya lebih mendahulukan kebutuhan dia sebelum kebutuhan yang lain. Karena orang kerja merasa dia butuh dengan penghasilannya. Makanya Allah berfirman, nah, dalam satu ayatnya, wa atal mala ala khubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Maka hendaklah orang itu memberikan harta yang paling disukainya setelah dia makan, setelah memenuhi kebutuhannya, kemudian pada kerabatnya yang terdekat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, kemudian juga baru keluargamu. Khassa Dawud bidzikri li'anna iktisarahu fi aklihi ala ma ya'maluhu biyatihi lam yakun minal hajah. Dikhususkan di sini Nabi Dawud disebut oleh beliau karena beliau mencukupkan makan itu dari hasil keringatnya sendiri dan tidak minta-minta. Li'annahu kana khalifatan fil ardi, karena beliau adalah khalifah, maknanya pemimpin di permukaan dunia ini. Selanjutnya at-takassubu la yaktahu fit tawakkuli. Mencari rezeki bukan berarti kita tidak bertawakal, tetap tawakal. Tawakal ini ketergantungan hati atas yang ia usahakan kepada Allah. Sedangkan bekerja ini usaha kita. Adapun banyak dan sedikit yang memberi kepada kita adalah Allah. Makanya usahakan ikhwan ketika kita bekerja, tawakal, mohon kepada Allah. Ya Allah, Allah merzukna rizqan halalan. Berilah kami rezeki yang halal. Al-ikhtirafu lil amali la yashghulu 'anid da'wa. Orang itu punya keterampilan untuk bekerja, jangan sampai meninggalkan dakwahnya. Dakwah beliau kerja, tapi subhanallah dakwah, menyampaikan ilmu, mengajarkan kepada umat. Beliau butuh makan, beliau pedagang, pengembala. Wala yulghi fi an talabil ilmi, dan jangan sampai melupakan menuntut ilmu. Ya, kalau kita hitung menuntut ilmu ini lebih banyak waktu yang kita butuhkan atau mencari rezeki? Jawab yang jujur. Mencari rezeki yang banyak waktunya. Bayangkan kalau mencari rezeki 1 jam. Masuk perusahaan Pak, sehabisnya 1 jam saja kerja. Gak boleh kita. Menuntut ilmu 1 jam, sholat 1/2 jam. Nah. Padahal kebutuhan ilmu ini untuk 24 jam. Kebutuhan kerja enggak apa. Sebetulnya kita itu kalau makan nasi saja enggak ada lauknya tetap hidup kita. Mau dicoba? Cuma mulut ini kalau enggak ada ini mulut ini memang
suka membantah ini. Dulu saya ini dikasih oleh orang tua karena menangis ya. Ya itu karena pelaip bahasanya. Mangga itu yang dikasihkan saya ini isinya pelok. Dimasak ya pahit ini sambil nangis ini. Alhamdulillah hidup juga. Sekarang berapa banyak penyakit karena sebabnya terlalu banyak makan. Nah ini kita rasakan sendiri. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Pertama, orang itu meminta, kita lihat. Kalau memang layak untuk meminta dengan melihat fisiknya, yang orang itu cacat, ya, dan ya kita bisa melihat secara zahirnya, perkiraannya. Ini orang itu ya tidak mampu dengan fisiknya yang sudah tua. Orang itu mestinya dia kalau mampu tua nggak mau minta-minta dia. Enak di rumah saja karena sudah punya duit. Tapi mungkin dia karena tidak ada yang menanggung, ya, atau rezekinya pas-pasan, tidak cukup, minta kita kasih. Karena akhirnya nampaknya dia berhak atau punya hak untuk meminta. Tapi kalau dia masih sehat, ya, dan bisa kerja, kita tidak mengasih. Tapi kita diam saja. Nah, kalau dinasihati bisa menerima bagus. Ya, atau kita punya pekerjaan, jangan minta gimana kalau kerja di tempat saya gaji sekian. Nah, ini khusus untuk peminta. Apalagi sekarang minta ini pekerjaan pokoknya, mengamen yang lainnya. Ya, kadangkala juga dikasih apa itu semacam ya gendanya yang lain mengedarkan. Ini tidak boleh. Itu membuat orang malas untuk kerja. Bahkan sekarang itu wanita-wanita yang masih muda minta-minta. Ini fitnah cukup besar. Nah, cuma kita tidak bisa membendung, ya hanya menasihati secara umum. Karena haknya adalah wali amri. Yang nomor 2, bagaimana kita cara menasihati keluarga yang masih senang dengan musik. Kita nasihati dengan yang lembut. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan karena peringatan itu akan ada manfaatnya. Sayadzakkaru may yakhsha. Akan mengambil peringatan itu bagi orang yang hatinya takut kepada Allah. Yang nomor 2, wa yatajannabuhal asqa. Dan akan menjauhi peringatan bagi orang yang hatinya keras. Ya. Hati yang belum bisa menerima kebenaran itu resikonya bagi orang yang menasihati. Tapi kita menasihati ini wajib kalau kita mampu menasihati. Karena ada hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya dirubah dengan kekuasaannya. Seperti orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, ya, majikan terhadap pekerjanya, punya kemampuan. Seorang guru pada muridnya, direktur kepada bawahannya. Nah, faman lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu ya dinasihati dengan lisan. Ketika kita menasihati dengan lisan nanti madaratnya lebih banyak, jangan. Karena kita ini ingin membendung kemaksiatan. Ketika dibendung malah banyak, ya jangan. Nah, ketika ada orang sedang ngamen dia punya grup yang banyak. Pak, tidak boleh ngamen. Datang banyak malah di depan kita. Ini bukan menghilangkan, malah mendatangkan. Yang kalau kita tidak mampu, 3 yaitu kita mohon kepada Allah. Ya Allah jauhkanlah. Ya Allah berilah petunjuk orang tersebut. Berilah pengertian supaya mereka tahu bahwa ini adalah hukumnya haram. Dan kita mampu menasihati lalu tidak menasihati, kita akan dihukum. Sebagaimana Bani Israel, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Bani Israel itu dikutuk, dilaknat oleh Allah Ta'ala karena mereka tidak mau membendung kemungkaran yang mereka lakukannya. Jadi kita nasihati. Dan nasihat itu akan diterima untuk beriman. Fadzakir
Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat Adz-Dzariyat itu. Berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat untuk orang beriman. Maka orang menerima peringatan menunjukkan imannya ada. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Ada orang bersekutu dengan jin. Setiap orang itu ada jin yang kafir. Wa ma min ahadin illa wa huwa qarinuhu minal jinni. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Masing-masing orang itu ada teman dari jinnya. Lalu sahabat menanya, wa anta ya Rasulullah? Iya. Engkau bagaimana Nabi? Iya. Walakin ya, akan tapi Allah Ta'ala menolong saya. Fa aslama, jin saya masuk Islam. Walam ya'murni illa bi khairin. Jin saya tidak memerintah saya kecuali yang baik. Itu setiap manusia ada jinnya mengganggu dia. Jinnya mesti kafir. Nah bagaimana? Apa mungkin orang itu dia bekerja sama dengan jin? Mungkin. Dan berapa banyak orang-orang dukun, paranormal, tukang sihir itu dia minta bantuan jin dengan dasar surat jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazatuhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok manusia laki-laki ini minta perlindungan kepada jin dan tidaklah menambah kepada mereka kecuali dengan yaitu durhaka. Dan menunjukkan kita tidak boleh ngingu jin. Tahu ngingu ya? Memelihara jin. Melihara kambing untungnya banyak. Ayam ya. Ya lapar ingin sebelah sini menyembelih jin. Dan jin itu kalau sudah diminta oleh manusia mereka merasa bangga. Ya merasa dibutuhkan oleh manusia. Dan kadang-kadang kamu mau minta ya butuh duitnya orang itu ya. Kadang-kadang gitu dia. Iya. Kamu harus menyembelih yaitu ayam blorok Bangkok. Nah, atau kambing yang punya sifat tertentu dan sebutlah nama saya Bismi ini. Nah, ketika dia menyembelih seperti itu, jin itu akan berusaha. Kalau Allah Ta'ala menakdirkan, ya akan dibantu. Kalau tidak. Adapun tandanya, itu banyak sekali di antara tandanya. Orang itu tidak beribadah kepada Allah, selalu menyombongkan diri. Dan selalu membujuk orang. Dan juga untuk datang-datang ke tempat yang dikeramatkan. Demikian juga jual azimat. Jual mantra-mantra. Itu orang-orang bekerja dengan jin. Ya. Atau pengobatan. Yaitu dengan menempelkan batu di perutnya. Atau yang dibawa lalu diletakkannya pula. Ini penyakitnya sudah dipindah di ayam ini. Tembujuk orang-orang. Untuk melarang mereka gampang seperti itu. Bacakan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dan kita paham maknanya, lari mereka. Makanya ketika ada tukang sulap di pasar dia ngomong, jangan ganggu ya. Nah, ketika mau dia menyulap, lidahnya mau dipotong dengan silat, padahal itu bukan silat itu. Dia makan api, bukan api itu. Bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, pergi mereka. Ya. Yang jelas kalau ada suatu hal keanehan, ya. Ini kalau ini kamu punya ini bisa menolak bala. Manfaat itu orang-orang yang bergaul dengan jin. Wallahu a'lam bishawab.
Yang lain? Ya. Bagaimana cara kita? Jadi kita dikasih oleh dukun gitu ya? Selamatan yang lainnya. Berkat yang lainnya itu kalau memang itu barang yang halal. Seperti dia ngunduh pisang kita dikasih, ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau itu ada sesembelian, ya, yang biasanya mereka menyebut nama selain Allah, kita menolaknya karena yang haram. Dan juga kita menolaknya jika ada maksud tertentu. Ini saya kasihkan kamu ini untuk jaga-jaga dirimu supaya kau kuat. Tolak. Ini bukan untuk penguat. Ya. Dengan bukti Pak, ini boleh saya sobek ya. Kalau bisa sobek dimulakan, baca dulu a'udzu bikalimatillahi tammah tadi. Ya. Jadi kalau mereka ngasih ini untuk yaitu penjaga dirimu. Gimana menjaga saya ini kertas? Kalau disobek enggak melawan gitu. Makanya mereka ini para dukun, dia tidak mau datang kepada orang punya ilmu. Kan itu senjata untuk melawan mereka. Didatangi orang-orang awam. Ya. Nah seperti itulah. Jadi kita menolak yang bagus. Ketika kita tahu itu dukun memberi sesuatu, nah kalau itu maksudnya yaitu ada hal-hal yang menuju kepada urusan gaib, ini menolak bala atau ini mendatangkan manfaat, kita menolaknya. Karena hal ini tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan apa itu menolak madarat. Ini supaya kamu sehat, Pak, dukunnya saja suka sakit, supaya kaya, ya. Lawang dukunnya saja miskin. Gimana itu bujukan-bujukan mereka. Wallahu a'lam. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.